yang namanya hukum alam. Apa yang bisa kita berikan kepada sesama, sebetulnya itulah yang akan kita terima. Jadi bayangin saudara-saudara, kalau hidup Anda pahit, Anda melemparkan kepahitan-kepahitan itu kepada orang-orang di sekitar Anda, kepahitan itulah yang akan juga datang kepada Anda, yang membuat hidup Anda semakin pahit. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kalau wajah Anda udah kembali berseri, kesehatan Anda semakin dipulihkan. Bagaimana kabar Anda yang di Semarang, yang kemarin berjumpa dengan saya? Kabar Anda yang di Purwokerto, kabar Anda yang di Surabaya, kabar Anda yang di Malang, kabar Anda yang di Palembang, yang di Pontianak, yang di Makassar, yang di Manado, dan juga di Manokwari. Saudara-saudara, betul-betul pewartaan firman Tuhan melalui channel YouTube ini bisa menjangkau hati banyak orang. Saya berharap dengan semakin kita akrab, mengenal, membaca firman Tuhan, kita mampu menangkap, melihat, merasakan didikan-didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana sih Romo campur tangan Tuhan? Bagaimana sih Romo pertolongan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita? Jangan sampai saudara-saudara kita tuh berpikirnya begini. Romo, boro-boro Romo hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana aja saya nggak tahu misalnya. Karena apa? Karena belum memiliki kepekaan rohani sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan rencanakan? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan sedang bentuk untuk kehidupan kita? Saudara-saudara, yang namanya bentukan Tuhan tidak pernah gagal. Ini dia, maka biarlah diri kita dibentuk oleh tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sedang merenda kehidupan kita. Memang kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang ada suka dan duka, kadang-kadang ada gejolaknya, kadang-kadang ada lika-likunya. Tetapi kalau kita mau setia, mau taat, berpegang pada kasih-Nya, semua itu akan kita lewati. Nah, saudara-saudara, di depan saya ini sudah ada dua jenis transportasi. Yang pertama ini motor, yang kedua becak. Saya akan meminta Anda untuk memilih. Anda tim motor atau tim becak. Begini, tim motor adalah cerminan orang-orang yang berpikir, Romo, Tuhan itu banyak berbicara kepada kita. Tuhan itu dekat. Tuhan itu bisa dirasakan kalau hidup sudah sukses, hidup sudah berhasil, hidup sudah kaya raya, semua sudah dipulihkan. Ya iya Romo, gimana saya bisa merasakan kasih setia Tuhan kalau tidak ada bukti-bukti tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya? Maka saya harus sukses dulu, saya harus berhasil dulu. Gimana Romo saya bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan kalau saya nggak bisa memberikan sesuatu yang Tuhan beri? Nggak punya duit, nggak punya rezeki, nggak punya kesehatan. Bagaimana saya bisa berbagi? Siapa yang punya pikiran seperti ini? Nunggu sukses dulu, nunggu bagus dulu hidupnya, nunggu berhasil dulu, baru bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Romo, pertanyaan itu kayaknya nampar banget Romo. Itu kayaknya yang ada di pikiran saya Romo. Maka silakan tulis di kolom komen, Romo, saya tim motor. Sementara sebaliknya, tim becak adalah orang yang berpikir bahwa di dalam kegagalan, di dalam kerapuhan, di dalam segala keterbatasan hidup kita, ya bisa dikatakan hidup saya pas-pasan lah Romo. Kemudian juga kesehatan juga serba terbatas, ada masalah, ada problem-problem dalam kehidupan kita. Tapi justru Romo di situ banyak sekali suara-suara Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan lebih bisa dirasakan saat saya susah, saat saya nelongso, saat saya sakit, saat saya menderita. Ayo, Anda di tim yang mana? Tim motor atau tim becak? Silakan tulis di kolom komen. Nah, izinkan saya saudara-saudara untuk menjernihkan duduk perkaranya. Di mana Allah bisa didengarkan suaranya. Tuntunannya bisa dirasakan, uluran tangannya bisa kita tangkap,
pelukannya kepada kita, bisa kita rasakan dengan sungguh-sungguh kehadirannya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Apakah nunggu sukses dulu? Apakah ketika gagal, kasih Tuhan itu juga bisa dirasakan? Nah, Anda bisa dibantu dengan kitab Keluaran bab 15 ayat 22 sampai 27. Ini kisahnya seru banget. Sudah pernah saya angkat ke Bible Learning, tapi kemarin ketika saya mengajar di kelas, saya dapat inspirasi baru. Maka saya bawakan dalam video kali ini. Keluaran bab 15 bercerita tentang perjalanan orang Israel di padang gurun. Sebuah perjalanan yang susah, sebuah perjalanan yang berat, sebuah perjalanan yang menyesakkan. Banyak sekali kekurangan, keterbatasan, penderitaan diderita oleh orang-orang Israel. Apakah Allah tinggal diam melihat bangsanya menderita? Apakah Allah yang sudah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir membiarkan umatnya tambah menderita? Yuk kita lihat di mana Tuhan bisa dirasakan. Pada saat apa kasih Tuhan bisa betul-betul kita syukuri. Mari kita lihat. Dikatakan di bab 15 ayat 22. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara-saudara, jangan pernah membayangkan 5.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, itu padang gurun itu ada toko, ada mall, ada restoran, ada pompa air. Tidak ada, saudara-saudara. Orang-orang yang berjalan di padang gurun hanya mengandalkan sebuah oase, sumber air yang jumlahnya sangat amat sedikit. Kebetulan saya pernah jalan di padang gurun dan betul-betul menemukan sumber air. Dan sumber airnya berlimpah-limpah. Seperti ada danau kecil. Airnya sangat menyegarkan. Karena apa? Sekelilingnya sangat amat panas. Biasanya di sekeliling mata air atau oase itu ada ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang menyegarkan dan menyejukkan. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Bukan kayak kita misalnya naik kereta dari Jakarta ke Jogja gitu ya. Di sepanjang jalan kita bisa lihat aliran air nggak berhenti-berhenti. Nggak ada putus-putusnya. Tetapi di padang gurun sangat sedikit sekali sumber air. Bukan berarti tidak ada ya. Ada tetapi sangat sedikit dan sangat terbatas jumlahnya. Nah dikatakan orang Israel ini sudah berjalan 3 hari di padang gurun tanpa air. Anda silakan bisa merasakan, iya Romo, sekarang lagi musim kemarau, sumur-sumur kami udah pada kering Romo, tanaman udah pada kering Romo, rumah udah pada retak-retak Romo, udah gersang ladang-ladang Romo. Yang dirasakan oleh orang Israel adalah padang gurun yang bisa jadi 100 kali lipat lebih kering daripada situasi kita di Indonesia atau di beberapa tempat yang kita alami saat ini. Nah dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Saudara-saudaraku terkasih, kadang-kadang Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita dengan cara-caranya Allah. Karena apa? Orang Israel yang 3 hari kehausan, mereka pasti mengharapkan sumber air. Dalam perjalanan mereka mengharapkan akan berjumpa dengan sumber air. Saudara-saudara, inilah kalau kita ada dalam persoalan kekeringan rohani, kekeringan jasmani, kekeringan rezeki, kalau kita berhenti berusaha, sama seperti orang tidak menemukan sumber air dan berhenti di padang gurun. Akhirnya mereka akan mati dan musnah. Mereka harus tetap berjalan, sekering apapun, segersang apapun, selemas apapun, sehaus apapun, harus tetap jalan. Karena apa? Dengan adanya harapan di depan mungkin ada sumber air. Maka apapun keadaan kita saat ini, seberat apapun, tetaplah terus melangkah maju.
Jangan melangkah mundur. Di belakang itu nggak ada apa-apa. Tetapi biarlah diri kita maju dengan sebuah rasa keyakinan di depan Tuhan pasti buka jalan. Di depan pasti ada kasih karunia-Nya. Di depan pasti ada berkat-berkat berlimpah. Tetapi saudara-saudara, yang namanya orang beriman seringkali punya harapan seperti itu berhadapan dengan sebuah kenyataan yang berbeda. Bayangin ketika mereka sampai di Mara. Mereka pasti teriak-teriak sukacita. Mereka pasti penuh dengan kegembiraan sorak-sorai. Karena dari jauh mereka melihat ada sumber air. Itulah yang mereka harapkan. Itulah yang mereka rindukan. Yang mereka doakan pagi, siang, dan malam. Tetapi saudara-saudara, mereka harus kecewa. Romo, Tuhan kenapa sih nggak langsung aja memberikan sumber air yang bisa diminum? Kenapa Tuhan harus memberikan Mara, sumber air yang pahit pertama-tama kepada Israel? Nah, di sini saudara-saudara, kuncinya. Ada kalanya Tuhan menjawab doa-doa kita, permohonan kita dengan cara yang berbeda. Dengan tujuan tertentu. Bukannya Tuhan mau menutup pintu rezeki kita. Bukannya Tuhan mau menghukum kita. Bukannya Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi ada rencana Tuhan. Nah, dikatakan itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Ingat, Naomi pernah berkata, jangan panggil aku Naomi, si manis artinya, tetapi panggil aku Mara. Karena Tuhan banyak sekali mendatangkan kepahitan dalam kehidupanku. Saudara-saudara, siapa di sini yang hidupnya banyak kepahitan? Saya Romo, saya Romo, saya Romo, saya Romo. Kapan kepahitan itu terjadi dalam kehidupan Anda? Siapa yang mendatangkan kepahitan dalam kehidupan Anda? Tuh Romo, orangnya. Tuh. Kebangkrutan saya, kegagalan saya, penipuan demi penipuan yang saya terima Romo. Membuat hidup saya pahit, tidak bisa bersyukur. Maka kalau udah pahit hatinya, pahit juga cara ngomongnya. Kalau pahit cara ngomongnya, pahit juga cara dia mendengar. Pahit juga cara dia melihat. Lihat orang lain pokoknya pahit semua. Pokoknya gelap semua. Pokoknya jelek semua. Sehingga saudara-saudara, yang namanya hukum alam, apa yang bisa kita berikan kepada sesama, sebetulnya itulah yang akan kita terima. Jadi bayangin saudara-saudara, kalau hidup Anda pahit, Anda melemparkan kepahitan-kepahitan itu kepada orang-orang di sekitar Anda, kepahitan itulah yang akan juga datang kepada Anda, yang membuat hidup Anda semakin pahit. Maka dari itu, jangan biarkan kepahitan ada dalam kehidupan Anda. Nanti Anda ganti nama jadi Mara. Lebih baik namanya jadi Maria, lebih enak dengernya daripada Mara. Siapa yang gak mau hidupnya pahit terus? Saya Romo, puji Tuhan. Lalu dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara-saudara, ini dia pertolongan Tuhan, kasih Tuhan melalui sebatang kayu di Mara. Sebatang kayu kering mampu membuat air yang pahit menjadi manis karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, di sini mungkin ini tim becak. Ya Romo, dalam kesusahan, dalam kegagalan, dalam kekecewaan, Tuhan mau menunjukkan kasih setianya, kebaikannya, kemahakuasaannya, mukjizat-mukjizat yang bisa Ia kerjakan bagi kita. Itu tim becak. Nah, dikatakan saudara-saudara, ketika orang Israel minum dengan segarnya karena mereka sudah kehausan 3 hari lamanya, dikatakan begini. Ketika mereka puas minum, tidak kekeringan lagi, hidup mereka segar kembali. Mereka bisa menyimpan air itu ke dalam kantong-kantong kulit untuk perjalanan mereka selanjutnya. Dikatakan begini, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara-saudara lihat, itulah tim motor. Orang Israel ketika sudah enak hidupnya, sudah segar, diberikan air manis oleh Tuhan, di situ Tuhan banyak berbicara. Itulah tim motor. Jadi Romo, sebetulnya Tuhan itu berbicaranya kapan Romo? Saat saya susah apa saat saya sukses?
Saudara-saudara, podo wae, dua-duanya. Tuhan selalu punya cara dalam segala jatuh bangun kita, lika-liku kita, segala pergulatan kita. Tuhan selalu berbicara dengan cara-caranya yang ajaib. Bahkan saudara-saudara, apakah Anda tahu ketika mereka sudah tidak kehausan lagi, ketika hidup mereka segar kembali, Tuhan memberikan peraturan-peraturannya langsung, bisa dimengerti, bisa dipahami. Sebab kalau hidup kita susah tadi, orang Israel bahkan berkeluh kesah sama Musa. Hati-hati. Di sini kita bisa belajar ketika kita susah, jangan langsung komplain, jangan langsung pahit dulu kata-katanya, doa-doanya. Simak dulu. Teliti dulu, pahami dulu cara kerja Tuhan. Di balik kesusahanku, di balik sakit penyakitku, pasti ada maksud rencana Tuhan. Sementara ketika hidup kita sukses, hidup kita lancar, jangan sibuk dulu dengan segala pesta pora, dengan kesenangan, dengan segala hura-hura, mau beli ini, mau beli itu. Tetapi duduk diam, karena di situ Tuhan juga banyak berbicara kepada kita sebagai dua sahabat yang berbicara. Nah, saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan, engkaulah penyembuhku. Tuhan, engkaulah yang memulihkan kehidupanku. Tuhan, engkaulah yang mengobati segala luka-lukaku. Sakit-sakit fisik maupun sakit-sakit rohani. Sakit-sakit dalam kehidupan kita. Semua kepahitan-kepahitan kita sudah Tuhan sembuhkan. Tuhan sendiri yang mengatakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Siapa yang mau percaya dengan firman ini, saudara-saudara? Saya mau. Tuhan, obati hidupku dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu, dengan didikan-Mu, sehingga aku menjadi sembuh. Bukan secara fisik saja aku sembuh, tetapi rohaniku juga sembuh. Kehidupanku, rezekiku, kehidupan keluargaku, pekerjaanku juga menjadi sembuh. Nah, kalau sudah sembuh saudara-saudara, Anda akan tercengang di ayat 27. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, ketika kita susah, tetap setia mendengarkan kuasa Tuhan, tetap berjuang bersama Tuhan. Ketika kita senang, pasang telinga kita untuk mendengarkan bagaimana Tuhan mendidik kita. Hasilnya luar biasa, ada 12 mata air, 70 pohon korma. Itulah berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Terima kasih Anda sudah menyimak. Jangan lupa kalau Anda suka video ini silakan di like, di komen, dan juga di share. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Nyalakan tanda loncengnya. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita. Sebab Dialah Tuhan yang menyembuhkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.